Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok B4 akan mempresentasikan hasil proyek analisis suara kodok yang telah kami lakukan selama 2 minggu pekan ini. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu ada pendahuluan, lalu cara kerja, lalu analisis hasil, serta kesimpulan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zalfa Zaira Husna. Nama saya Khairunisa Rahman Nasution. Nama saya Nicholas Bungaran Pasaribu. Nama saya Udina Sipain Joina. Nama saya Desideria Aurora. Nama saya Zakia Zaira Safa. Nama saya Selina Raisa Raymond. Jadi topik pertama yang akan kita bahas yaitu dari pendahuluan. Suara adalah energi dari getaran objek yang menyebabkan partikel di sekitarnya bergetar dan merambat sebagai gelombang suara longitudinal. Rentang pendengaran manusia adalah 20 Hz hingga 20.000 Hz. Suara di bawah 20 Hz disebut infrasonik, tidak terdengar oleh manusia tapi bisa dirasakan dan digunakan oleh hewan untuk komunikasi jarak jauh. Sedangkan suara di atas 20.000 Hz atau ultrasonik juga tidak terdengar oleh manusia, namun berguna dalam pemindaian medis, deteksi cacat material, serta navigasi dan berburu oleh kelelawar dan lumba-lumba. Suara sangat penting bagi katak untuk komunikasi dan reproduksi. Jantan menggunakan panggilan kawin untuk menarik perhatian betina, menandai wilayah, dan menunjukkan agresi kepada pesaing. Panggilan juga digunakan untuk memperingatkan bahaya dan navigasi, serta suara membantu katak berinteraksi dalam lingkungan yang mungkin terbatas visualnya. Komunikasi antara katak jantan dan betina melibatkan produksi suara panggilan kawin oleh jantan melalui kantong suaranya. Suara tersebut menarik perhatian betina dan dipertimbangkan berdasarkan kualitasnya. Betina mendeteksi suara dengan organ pendengarnya, memilih jantan yang paling berkualitas. Jika tertarik, betina mendekat dan interaksi lebih lanjut dapat terjadi atau berpotensi menuju kawin. Selanjutnya untuk metode, itu ada alat dan bahan. Itu ada laptop sebagai perangkat kerasnya, terus ada Audacity sebagai perangkat lunak, lalu smartphone, katak, dan mikrofon. Untuk cara kerjanya itu pertama, siapkan katak jantan yang sedang bersuara, lalu rekam suaranya, tentu pada saat mereka sedang bersuara. Lalu analisis suara tersebut menggunakan Audacity agar nilai frekuensi, amplitudo, durasi, dan interval suara dapat ditentukan, sehingga nantinya akan didapatkan hasil call duration, call period, pulse number, interpulse interval, frekuensi minimal, frekuensi maksimal, peak frekuensi. Berikut suara kodok yang kami dapatkan. Pertama-tama adalah mencari call duration-nya dengan cara memblok bagian chirp pertama, terus kemudian nanti hasil durasinya itu dengan cara mengurangi bagian selection yang bawah dengan selection yang atas. Terus kemudian untuk mencari call periode dengan cara memblok bagian chirp pertama, terus kemudian sampai awal chirp kedua, tapi jangan sampai ke chirp yang keduanya. Terus kemudian kurangi bagian selection yang bawah dengan selection yang atas. Terus untuk mencari pulse number, blok dari awal chirp pertama hingga akhir chirp kedua. Sampai sini. Terus kemudian untuk hasilnya dengan mengurangi selection bagian yang bawah dengan selection bagian yang atas. Terus untuk mendapatkan interpulse interval dengan cara memblok jarak antara chirp pertama dengan awal chirp kedua. Terus untuk mendapatkan hasilnya dengan cara mengurangi selection bagian bawah dengan selection bagian yang atas. Terus untuk menentukan frekuensi minimal, maksimal, dan peak frekuensi itu dengan cara memblok bagian chirp
yang pertama atau chap yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini aku memblok bagian chap yang pertama, terus kemudian klik analyze, terus kemudian plot spectrum, terus nanti di sini harus dalam bentuk linear frekuensi, terus kemudian untuk mendapatkan frekuensi minimal itu dengan mengarahkan kursor ke arah kiri dari sebelum puncak dari si labelnya. Terus kemudian untuk menentukan hasilnya bisa dilihat dari kursor sebelah sini. Terus kemudian untuk menentukan frekuensi maksimal itu dilihat dari eh, puncak sebelah kanan dari setelah puncak frekuensi. Nanti di sini akan dihasilkan eh, frekuensinya, terus kemudian untuk menentukan peak frekuensi dengan mengarahkan kursor di bagian puncak frekuensinya, terus nanti akan dihasilkan berapa frekuensinya. Nah, dalam kelompok kami dihasilkan bahwa call duration senilai 0,064 second, call period 0,105 second, pulse number 0,179 second, interpulse interval 0,035 second, kemudian frekuensi minimal 1015 Hz, frekuensi maksimal 2101 Hz, peak frekuensinya 1529 Hz. Berikut adalah tabel hasil dari beberapa komponen analisis yang bisa kita dapat dari aplikasi Audacity. Yang pertama adalah call duration, yaitu durasi suatu suara katak dari awal hingga akhir. Yang kita dapat adalah sebesar 0,064 second. Kemudian ada call period, yaitu durasi awal satu suara katak ke awal suara katak berikutnya. Yang kita dapat sebesar 0,105 second. Kemudian ada pulse number, yaitu jumlah chip dalam satu rekaman suara, yaitu 0,179 second. Yang selanjutnya adalah interpulse interval atau durasi antar pulse dalam satu rekaman suara yang kita dapatkan adalah sebesar 0,035 second. Kemudian ada maksimal frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas maksimal yang kita dapat adalah sebesar 2101 Hz. Kemudian ada minimal frekuensi, yaitu frekuensi dengan intensitas paling minimal yang kita dapatkan adalah sebesar 1015 Hz. Sebelum lanjut ke hasil analisis kelompok kami, kami akan menjelaskan karakteristik suara katak yang dianalisis, yaitu adalah call duration dan call period, yaitu durasi dan jarak antara awal dan akhir suara katak. Kemudian pulse number, yaitu jumlah impulse suara atau chirp katak dalam satu call duration. Kemudian ada interpulse interval, yaitu adalah waktu antara impulse pada suara katak. Kemudian ada dominant frequency, yaitu adalah frekuensi tertinggi dari suara katak yang biasanya diukur dalam hertz atau kilohertz. Dari hasil pengolahan data suara yang kami lakukan melalui aplikasi Audacity, kami memperoleh karakteristik suara katak sebagai berikut, di mana call duration yang didapatkan 0,04 second dengan call period 0,105 second, pulse number sebesar 0,179 second, dengan durasi antara impulse atau chirp 0,039 second. Nah, dari suara katak yang dianalisa, kami mendapatkan dominan frekuensinya sebesar 2101 Hz. Apabila dibandingkan dengan jurnal yang kami temukan, karakteristik suara katak yang kami uji mendekati Erlen-McHarris dengan dominan frekuensi di sekitar 2150 Hz dan interpulse interval 0,01 second. Kemudian di sini antara individu satu dengan individu lainnya umumnya terdapat perbedaan dalam aspek dominan frekuensi. Setelah pengamatan dan pengolahan data yang telah kita lakukan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa suara katak dapat dianalisis dengan mengetahui durasi panggilan, periode panggilan, jumlah pulse, interval interpulse, dan intensitas frekuensi dominan. Kemudian analisis suara katak juga dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi Audacity. Suara panggilan pada katak tidak statis, yang artinya dapat bervariasi sesuai dengan faktor lingkungan dan keadaan dari katak tersebut. Kemudian frekuensi dominan pada suara katak tidak hanya dapat berbeda pada spesies yang berbeda, tapi juga pada individu yang berbeda.
Sekian hasil proyek analisis suara kodok yang kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.